Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 1 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Untuk mempercepat target, pemerintah Kota Cilegon adakan vaksinasi massal COVID-19. Kemunculan kasus cacar monyet di Jakarta membuat semua pihak melakukan persiapan antisipasi. Puluhan bangunan lapak PKL Pasar Cimol Cikande, Kabupaten Serang dibongkar Satpol PP. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pada tanggal 20 Agustus lalu, Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus pertama terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia pada seorang laki-laki berusia 27 tahun yang baru kembali dari perjalanan dari luar negeri. Hal ini membuat semua pihak mempersiapkan langkah antisipasi agar kasus cacar monyet tidak semakin menyebar. Pemkot Tangerang Selatan menyiapkan rumah COVID-19 sebagai tempat isolasi bagi yang terpapar cacar monyet di Tangerang Selatan. Berikut laporan Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. Kemunculan kasus pertama cacar monyet di Jakarta membuat sejumlah pihak meningkatkan persiapan dan antisipasi. Sebelumnya, pada tanggal 20 Agustus 2022, Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus pertama terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia pada seorang laki-laki berusia 27 tahun. Pasien tersebut mengalami keluhan kesehatan beberapa hari setelah kembali ke Indonesia setelah melakukan beberapa perjalanan wisata ke sejumlah negara Eropa pada tanggal 8 Agustus 2022. Pihak pemerintah juga terus intensif menghimbau warga untuk waspada atas penularan penyakit tersebut. Meski belum terdeteksi adanya kasus cacar monyet di wilayah Tangerang Selatan, Wali Kota Tangerang Selatan telah mempersiapkan sejumlah langkah penting. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni mengatakan, Pemkot Tangsel akan menyiap rumah lawan COVID-19 sebagai tempat isolasi bagi para penderita cacar monyet yang perlu diisolasi. Pihaknya juga terus meminta warga agar tetap waspada, terutama bagi mereka yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri. Benyamin juga mengatakan pihaknya telah mendorong camat dan lurah serta dinas terkait mensosialisasikan pencegahan cacar monyet ini. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan warga akan lebih waspada terhadap kasus cacar monyet ini. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, untuk mempercepat capaian target vaksinasi, pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Kesehatan akan melakukan kegiatan vaksinasi massal COVID-19 dengan membuka gerai vaksinasi di seluruh kecamatan di Kota Cilegon. Vaksinasi massal tersebut mencakup vaksin pertama, kedua, dan vaksin booster. Laporan selengkapnya Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Untuk mendukung percepatan vaksinasi, Dinas Kesehatan Kota Cilegon membuka gerai vaksin massal di seluruh kecamatan di Kota Cilegon. Kali ini, gerai vaksinasi massal COVID-19 dibuka di kantor Kecamatan Purwakarta Selasa 30 Agustus 2022. Dijelaskan, target per hari adalah 100 orang dengan dosis 1, 2, dan booster. Adapun jenis vaksin yang tersedia yaitu Sinovac dan Pfizer. Sementara itu, di tempat terpisah, Camat Purwakarta Ikhlasin Nufus mendukung dilaksanakannya kegiatan gerai vaksinasi massal di seluruh kecamatan dengan target 100%. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, puluhan bangunan lapak pedagang kaki lima Pasar Cimol, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dibongkar petugas Satpol PP. Penertiban dengan pembongkaran tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Perda Nomor 1 tentang bangunan dan gedung. Berikut laporan Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang.
Puluhan bangunan lapak pedagang kaki lima atau PKL Pasar Cimol Kecamatan Cikande dibongkar petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Serang pada Selasa 30 Agustus 2022. Penertiban dengan pembongkaran ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Perda Nomor 1 tentang bangunan gedung. Pantauan di lokasi pembongkaran yang dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Cikande, Rangkas Bitung, Kampung Banjar, Desa Cikande, Kecamatan Cikande dengan menggunakan alat berat bako atau eskalator dan alat manual berupa gergaji mesin, linggis, dan palu terhadap bangunan atau lapak PKL pada bahu jalan yang mengganggu ketertiban dan masyarakat. Tampak para pedagang turut menyaksikan pembongkaran tanpa ada reaksi perlawanan sehingga berjalan kondusif. Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang Ajat Sudrajat mengatakan sebelum dilakukan pembongkaran sudah disosialisasikan atau peringatan selama 1 bulan kepada para pedagang berdasarkan standar operasionalnya. Ajat menyebutkan pembongkaran lapak PKL untuk saat ini ada sebanyak 42 unit bangunan atas pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Perda Nomor 1 tentang bangunan gedung dengan membangun bangunan di atas saluran air yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR. Bagi para PKL yang bangunannya dibongkar, saat ini akan direlokasi oleh dinas terkait, yakni Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskomperindak Kabupaten Serang sebelum dilakukan pembongkaran. Setelah Pasar Cimol, Ajat memastikan akan melakukan penertiban Pasar Mambo, Pasar Banjar, dan Pasar Ciherang. Ajat menyebutkan pembongkaran yang dilakukan saat ini pihaknya menerjunkan sebanyak 91 personil, dibantu kepolisian 70 personil, TNI 20 orang, dan Denpom Serang 2 orang. Ajat juga mengatakan bahwa Satpol PP itu tugas pokok fungsinya mengeksekusi, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan merupakan tugas OPD terkait. Di tempat yang sama, Camat Cikande Muhammad Agus mengatakan untuk relokasi para PKL, pihaknya sudah mengkonfirmasi dengan pengelola Pasar Cimol yakni ahli waris dari Haji Apang siap menampung eks pedagang PKL yang di sepanjang jalan ini. Ada kurang lebih 34 orang. Kemudian kedepannya tim dari desa, BPD, LPM, dan lingkungan sekitar itu akan membentuk Satgas Pengamanan Jalur sepanjang yang telah ditertibkan. Saya Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.